kertas. Ini pernah ditertawakan saudaraku oleh fisikawan-fisikawan. Ketika kitab Wahyu itu dinyatakan adalah isapan jempol semata, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan digulung seperti kertas. Tapi tahun 1990 sekian mereka terdiam ketika seorang fisikawan yang bernama Stephen Hawking mengatakan bahwa langit itu sebenarnya hanyalah sebelungan kertas. Boleh kita rumah doki na guru isu ya siya dia orang ya Roman Amaro, Stephen Hawking disejajarkan dengan Einstein, Albert Einstein, fisikawan yang terkenal itu. Saya mempunyai buku fisika Stephen Hawking semua, asal ada tulisannya saya beli. Lalu dia lebih percaya kepada teori Planck teori daripada Big Bang teori. Big Bang teori mengatakan ada ledakan sehingga bumi ini, tapi dia berkata memang itu bumi sudah ada begitu memang adanya. Tidak ada ledakan apa-apa, tapi yang ada sudah tercipta seperti itu ada karena ada. Namanya disebut sebagai Planck teori, teori mendatar daripada Big Bang teori. Dan yang tercak dalam tahun dulu. Alam ini udah sekolah itu suruh motong marjani dan sebagainya. Saya berdoa, mana orang ketua martanya mana sudah kebeli orang tua ini nggak tahu nih nggak semua dibaca semua diambil. Kalau tinggi saran, marjani aja itu sendiri banyak kalau tahu marjani itu sendiri belum arah lebih dah. Mereka tuh sih. Naswajan tapi aku lulus mengenai jaminan Tuhan maksudnya sama lulus. Hai, luar jadi ini kata dia luar biasa lo jadi tadi kita teh luar biasa. Hai suatu siapa? Ada orang yang naik kamu. Sudah dia pernah sama Tuhan. Oh saya mau itu hari ini nomor 2 haleluya. Dengan di luar biasa ketongan. Nalainya yang kasih ketongan semua parsial itu, kasih ketongan matematis, ontologis, histori, statement, afirmatif. Ya artinya kalau kita katakan diri itu indah ya indah, karena dia memiliki syarat untuk indah. Kalau kita katakan bunga itu indah, itu namanya relatif. Karena kita mengetahui bahwa dia memiliki syarat untuk disebut indah. Ada juga orang yang mengatakan kurang indah. Di mana anak ini kalau kita mau duduk bagai misteri lain, di mana memang orang karena dia mempunyai syarat yang disebut cantik. Balagan bila tak kau di mana, di mana kau ada yang benda terlalu berdoa. Kalau itu sakit tapi tiba-tiba beri operasi mata. Bagaimana dokter operasi sampai mengulang padahal sebenarnya orang cekap. Kalau dokter bantu ganggu yang operasi mana sampai mau ini benar kita belakang. Masuk mungkin daun lebih hari. Ya doa tahu daun kalau masai atau mau masai sangat tegal dalam persoalan dia. Yang belum minat masai dia mau nak baik. Kau nak masak saya itu cuma lima bah. Kalau mati aku ini terlalu 40 orang mana? Itu kali hamba nanti dah. Pulang dulu bukan dulu hal kalau pakai sirik sih nama terus belok. Siburian ayo. Di mana tanya itu diulang selesai. Terima kasih. Bahwa hidup kita adalah hidup di dalam perjalanan zaman apapun yang sudah dijalani, firman Tuhan ini tetap kekal. Haleluya. Dia akan membawa saudara kepada kebenaran. Dia masuki pikiran, hati dan pendapat suara-suara nurani saudara yang memisahkan bahkan sendi-sendi saudara. Dengan semua keadaan, semua sistem metabolisme tubuh kita juga dia bisa merasuk dalam. Luar biasa ini teman-teman. Hanya saja kita kekurangan keyakinan itu yang perlu kita pelajari.
yang sesuatu Paulus mengatakan kenallah kebenaran itu, dan dengan kebenaran itu kita akan melihat betapa dalam, tinggi, luas, dan isi daripada keselamatan. Kita boleh melihat semuanya secara lengkap dan secara baik. Kalau firman Tuhan mengatakan setiap dosa orang yang datang kepada dia diampuni, itu diampuni betul-betul. Tidak ada organisasi, tidak ada gereja, tidak ada dakwah. Paulus mengatakan siapa yang kena di sana, besok dan mendakwa orang-orang percaya. Tidak ada. Karena kalau Yesus mendakwa ke sana seperti apa yang dilakukannya kepada Ayub, Yesus sudah ada di sana berdiri sebagai pengacara agung kita. Dialah advokat agung kita yang akan membela kita dengan semua keadaan yang telah dilakukan. Itu sebabnya di kayu salib dia mengatakan, it is finished. Selesailah sudah. Artinya dia sudah melakukan itu semua dan close book. Artinya buku yang sudah ditutup dan tidak ada lagi. Kalau ada macam-macam itu hanya semua saudara yang kekasih Tuhan bagian dari pembuktian itu. Tuhan mengatakan kepada kita melalui Paulus bahwa roh itulah yang membuktikan kepada roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Tidak ada yang bisa menyangkal. Karena ini semua adalah proses kehidupan kita. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepada firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah hidup dan kekekalan. Terpujilah Tuhan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit. Firman-Mu kita bangkit. Haleluya. Saya mengundang Bapak Pendeta Sukumoro untuk berdoa mengakhiri kebaktian kita malam ini. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini adalah bagian yang integral dari kita. Kita tidak akan pernah bisa hidup di luar firman Allah. Itulah yang akan menjadi suluh bagi hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Firman Tuhan itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Kebenaran itu akan membebaskan kita, dan pembebasan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita bersifat absolut. Tidak ada orang, tidak ada kekuatan, dan tidak ada oknum yang bisa membuka. Karena Tuhan Allah telah menyatakan iya dan iya. Saudara yang